warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke sahabat smartphone dan teman-teman promotor di mana saja pun berada. Kali ini kita bakal mencoba mengupas sebuah materi yang berhubungan dengan regulasi kegiatan promotor ketika berada di toko. Dan di materi ini juga kita bakal mengenal 3 model proses penjualan yang sangat gampang ketika kita aplikasikan di toko. Yang pertama, di sini kita bakal mengenal yang istilah modelnya adalah AHC atau disebut dengan ad rating, holding, dan closing. Yang di bagian pertama, ad rating. Pada model ad rating, di sini adalah tahap kita mempersiapkan diri ketika kita menjadi seorang promotor. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah diri. Mungkin dari mental, dari groomingan, dari gerakan dan bahasa tubuh, dan mungkin dari kata-kata. Yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Kita sebagai seorang promotor harus paham tentang semua atau produk yang kita jual ke user kita. Dan yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah materi. Apa saja alat-alat atau komponen yang bisa mendukung kita agar terjadinya closing. Dan model yang kedua yang bakal kita bahas di materi ini adalah holding. Holding adalah proses di mana kita mencari kebutuhan user. Di materi sebelumnya kita telah mengupas bagaimana kita melakukan atau memproses atau mencari kebutuhan user. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pertanyaan dan observasi. Dan yang ketiga, modal yang harus kita lakukan sebagai seorang promotor adalah closing. Closing adalah proses akhir ketika kita telah sukses di tahap pertama dan tahap kedua. Dan di proses closing ini mungkin bakal terjadi beberapa kemungkinan. Bisa terjadi penolakan dan bisa terjadi persetujuan. Dan di sini dikembalikan bagaimana kita menjadi promotor profesional dan harus paham dengan produk yang kita jual. Nah, selain dari 3 model ini, model AHC ini, kita bakal mengenal 10 tahapan atau regulasi kegiatan promotor ketika berada di toko. Apa saja itu yang harus kita lakukan ketika kita menjadi seorang promotor? Yang pertama adalah kita harus selalu senyum dan selalu eye contact. Ya. Ketika kita berada di counter dan kita telah berdiri di bagian depan, kita harus memberikan senyuman yang sangat tulus ketika kita menyambut user. Selain dari senyuman, kita harus juga eye contact. Ya, kita harus melihat lawan bicara kita ketika kita menyapa user kita. Terus di bagian kedua, kita harus berinisiatif dan berani memperkenalkan diri. Kita harus maju. Kita harus memegang brosur dan mempersiapkan semua ilmu atau pemahaman kita tentang produk yang kita jual. Dan yang ketiga, kita harus percaya brand Realme itu harus di hati. Bagaimana membuat Realme itu berada di hati? Yaitu kita sebagai seorang promotor harus berani, harus lantang dengan suara yang vokal memperkenalkan kelebihan-kelebihan produk yang ada di Realme. Dan proses yang keempat, kita harus mengerahkan user ke experience table. Ya. Untuk mengunci user kita harus membawa user ke experience table. Agar user kita ini dia merasakan bagaimana sebuah fitur, sebuah teknologi yang dihadirkan oleh Realme. Dan di tahap yang kelima yang harus dilakukan
sebagai seorang promotor adalah mempersiapkan handphone. Arti kata, di sini seorang promotor harus memperhatikan sebuah demo live. Karena demo live adalah sebuah alat atau penunjang kita agar terjadi closing. Ya, untuk meyakinkan user dalam menunjukkan nilai jual, kita harus bisa mendemonstrasikan dengan demo live. Dan di tahap yang keenam adalah dengan baterai dan ukuran atau kecerahan layar. Ketika kita menjadi seorang promotor, ya, kita harus memperhatikan demo live yang ada di toko. Kita harus memperhatikan baterai. Apakah demo live yang kita pasang atau kita hidupkan baterainya itu mencukupi? Apakah pencahayaan atau kontras dari layar dari demo live tadi udah terang? Ketika kita udah memeriksa itu dengan detail, jadi tampilan demo live kita itu sangat eye catching, sangat memberikan kesan mempengaruhi ketika user memperlihat atau melihat demo live kita. Dan di tahap yang ketujuh, kita harus menunjukkan kelebihan agar user selalu stay, selalu bertahan di experience table-nya kita. Bagaimana caranya agar user bisa bertahan di experience table kita? Kita sebagai seorang promotor harus memperkenalkan kelebihan-kelebihan produk kita. Harus mengcompare, harus membandingkan apa sih fitur handphone kita tapi tidak dimiliki oleh brand lain. Dan ini adalah salah satu metode atau cara yang bisa kita gunakan agar user itu bisa bertahan di booth-nya kita atau di experience table-nya kita. Dan di tahap yang ke-8 yang harus dilakukan seorang promotor adalah memperkenalkan diri. Artinya apa? Kita harus memberikan suasana yang cair, suasana yang bersahabat. Mungkin kita bisa berhubungan secara personal. Mungkin user kita pengen curhat masalah handphone atau masalah pribadi, bahkan masalah diri dia sendiri. Dengan suasana yang sangat cair, maka bakal terjadi hubungan yang sangat berimpact dan sangat mempengaruhi dan saling berkolaborasi. Ketika user udah merasa nyaman dengan pelayanan kita, otomatis dia bakal percaya dengan apa yang kita omongkan. Dan di tahap ke-9, regulasi atau kegiatan promotor ketika berada di toko adalah membantu mengoperasikan dan tidak memaksa. Arti kata apa? Di sini ada 3 proses. Yang pertama, sebelum experience. Sebelum experience, kita harus membantu menyerahkan sebuah demo live ke user. Biar user merasakan bagaimana fitur dari yang ditawarkan oleh dealer. Dan yang kedua, tahapnya adalah tahap saat experience. Pada tahap experience ini, kita sebagai seorang promotor harus menggunakan telunjuk untuk mengoperasikan demo live tadi. Tidak boleh menggunakan kelingking atau bahkan jari tengah. Ya, pada tahap experience ini bikin user kita tertarik dengan fitur-fitur, dengan bahasa tubuh kita. Dan tahap ketiga adalah setelah experience, yaitu mengambil kembali demo live kita dan menanyakan, mengkonfirmasi ulang apakah user merasakan keindahan, kepuasan setelah merasakan demo live tadi. Dan yang ke-10, tahap regulasi yang harus dilakukan seorang promotor ketika berada di toko adalah menginfokan nomor handphone. Dan ini adalah bagian penting ketika kita menjadi seorang marketing. Walaupun user ini menjadi closing atau tidak, kita sebagai seorang promotor wajib memberikan nomor handphone kita. Artinya apa? Ketika user tertarik dengan handphone kita, tertarik dengan produk atau fitur yang kita jual, dia bisa menghubungi kita. Mungkin tidak dalam waktu yang dekat, bisa jadi dalam waktu yang panjang. Jadi kita tidak ada loss control atau loss komunikasi. Kita bisa berhubungan selalu dengan user kita, baik dia mau beli ataupun tidak. Yang terpenting di sini ketika kita menjadi seorang marketing yang sukses adalah bagaimana kita bisa menjadi relasi yang sangat mempengaruhi, yang sangat membantu user kita ketika dia membutuhkan.
Dan inilah 10 tahap regulasi kegiatan promotor yang harus dilakukan ketika kita berada di toko. Nah, dan mudah-mudahan dengan materi ini teman-teman promotor semakin profesional dan untuk angka penjualan dan target yang telah diberikan itu bakal tercapai. Dan materi ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat buat teman-teman promotor ya. Dan selamat siang.